Jadi ketika sekarang kalimat itu diucapkan, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada corona. Ini dibully di sosial media, Ustaz. Baik. Hari ini ada fenomena yang ajib. Kalau kita bicara iman yakin nih, itu seakan-akan kalam itu jadi salah sekarang, Ustaz. Contohnya, pembicaraan yang biasa dulu nih, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa, kan sering kita ucapkan kan, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Jadi ketika sekarang kalimat itu diucapkan, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada corona, ini dibully di sosial media, Ustaz. Kalau itu kalimat kan benar, Pak. Bukan berarti kita itu meninggalkan asbab, bukan berarti kita itu tetap melanggar semua arahan daripada pemerintah dan ulama, tapi pembicaraan iman itu seperti sebuah perkataan yang salah hari ini. Anda berapa kali coba buat bikin status kan, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada COVID-19. Itu tuh ada yang komplain, bahkan ada ustaz-ustaz yang komplain, Ustaz. Jadi saya bingung, apa salahnya kalimat ini? Kan nggak ada salahnya. Kan kita pertama bicara dulu supaya iman kita meningkat, kan, supaya masuk rasa yakin kepada Allah itu. Jadi seakan-akan hari ini orang yang berkata seperti itu, orang yang punya keyakinan yang sesat gitu, yang keliru gitu. Yang pertama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia itu adalah sesuatu yang tak mungkin kita penuhi. Ghayatun la tudrak, puncak yang tak mungkin dicapai. Tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yakin bahwa ucapan kita benar menurut Al-Quran, menurut hadis. Yakin bahwa ucapan, statement, tulisan, status kita tidak bertentangan dengan fatwa ulama. Sir ala barakatillah. Berjalanlah atas berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak penting kita dengarkan cakap orang. Karena Nabi Muhammad SAW sudah 14 abad pun masih dibully sampai hari ini. Masih banyak yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Siapa kita? Cahaya kita hanya klip-klip di tengah malam dibandingkan dengan bulan purnama atau al-badru alaina. Ini yang pertama. Yang kedua, ada umat yang sedang sakit gigi. Orang sakit gigi ini, apapun yang kita lakukan, dia tidak akan pernah senang. Menyanyi pun dia sakit hati. Senyum pun kita disangkanya ngejek. Ngelawak kita nggak ketawa dia. Oleh sebab itu, maka apapun yang kita lakukan, dia tidak akan pernah senang. Karena dia orang sakit. Sakit gigi. Wow. Nah, oleh sebab itu, kalau mau nyanyi juga, nyanyikan untuk mereka. Sakit gigi mati. Allahu Akbar. Jadi tutup telinga aja ya. Yang ketiga, bahwa ucapan kita itu adalah puncak dari tauhid. Marilah kita hanya takut kepada Allah. Corona ini adalah ciptaan Allah. Bahwa ini tidak akan memudaratkan kalau tidak seizin Allah. Maka ucapan kita itu, statement kita itu, status kita itu adalah tauhid. La ilaha illallah. La yadurru asmihi syai'un. Tidak ada satupun yang memudaratkan kecuali atas izin Allah. Ucapan kita benar. Lalu kalau dia balikkan, kalau memang kau takut hanya kepada Allah, kenapa kau takut bersalaman? Kenapa kau tak pakai masker? Kenapa kau takut ada orang bersin? Karena aku ahlus sunnah wal jamaah. Karena aku al-akhdhu bil asbab. Karena aku masih orang ahlus sunnah, bukan jabariyah, bukan qadariyah, bukan murji'ah, bukan khawarij. Sunnah mengajarkan kami untuk ada al-kasbu wal ikhtiar. Ada ikhtiar. Datanglah Nabi Yusuf alaihissalam memberikan bajunya kepada saudara-saudaranya. Berikan baju, idhab biqamisi hadza. Bawakan bajuku ini kepada ayahku Ya'qub, ya'ti basira.
Nanti Yakub akan datang kemari, matanya melek karena hanya mencium baju Yusuf alaihissalam. Apa? Apa yang diinginkan Allah dari kisah itu? Bahwa Allah ingin ada kita usaha. Tak cukupkah Yusuf berdoa dari Makkah, ya Allah, buat Yakub itu matanya terbuka. Yusuf Nabi, Yakub Nabi. Untuk apa baju itu dia kirimkan? Dia mau mengajarkan ada ikhtiar. Yang sedang kita lakukan ini, cuci tangan, ikhtiar. Lockdown, ikhtiar. Menjaga untuk tidak ikhtiar. Dan kita adalah umat yang melaksanakan sunnah ikhtiar. Wallahu a'lam. La natrukal asbab, walakin natruk al-yaqin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Sahih, Ustaz? Allah. Itu udah ada lagunya belum? Belum lagi. Belum. Kita mainkan lah. Mainkan. Rencana kan sebelum Ramadan kita mau bikin album, mau diletupkan sebelum Ramadan. Tapi ternyata corona datang melanda. Luar biasa. Ustaz. Ya. Itu gimana nih kiat-kiatnya, Ustaz? Sekarang nih yang masalah kan krisis iman, Ustaz. Menurut saya mikir-mikir, merenung-merenung nih apa maksud Allah ini. Ternyata saya yakin ini adalah ujian iman. Allah akan menyaring siapa yang beriman, siapa yang tidak dengan adanya COVID-19 ini. Dan iman ini kan jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tidak akan lurus hati seseorang sebelum lurus lisannya. Hari ini orang bicara benar itu nggak berani, Ustaz. Orang bicara yang hak itu hari ini seperti sudah apa namanya? Sudah aneh dan langka gitu. Ada orang bicara kebesaran Allah. Dan selalu kalau kita bicara kebesaran Allah itu orang tidak bisa membedakan mana yang hakikat pembicaraan itu dengan syariat amal-amal kita gitu. Nah, jadi saya beberapa kali tausiah kan, Allah yang bagi rezeki, selain Allah tidak bisa membagi rezeki. Itu ada aja yang bantah langsung gitu. Kalau gitu ngapain kamu kerja? Jadi kalimat-kalimat dakwah ini sering terpotong-potong ke masyarakat, Ustaz. Seakan-akan kalau orang dia bicara yakin, iman yakin, kemudian dia seakan meninggalkan sunnah. Nah, ini kan keliru, Ustaz. Jadi terpotong-potongnya kalam dakwah ini membuat ada sebagian daripada teman-teman dai yang dibully habis-habisan gitu kan. Masalah apalagi dengan ujian COVID-19 dengan corona sekarang ini, Allahu Akbar. Kan sebagian ada yang tetap masih ke masjid, Ustaz. Dia tetap ke masjid di kampung-kampung yang mungkin benar ya kalau kita dengar alasan mereka tuh di daerah green zone gitu. Mereka tidak ada yang terpapar di sana. Tapi ada yang punya kepahaman, kita jangan tinggalkan masjid. Tapi ada yang betul-betul dia ikut arahan MUI secara total gitu loh, arahan Ustadz juga kan semuanya. Subhanallah, mereka betul-betul meskipun masjid dekat rumahnya dia nggak sholat ke masjid gitu. Jadi Ana memperhatikan sebagian orang betul-betul takut betul dengan corona ini, Ustadz. Takut yang berlebihan sehingga ketakutan inilah, virus ketakutan inilah yang membuat orang sakit hari ini. Bukan virus corona yang berbahaya menurut saya, tapi virus ketakutan ini, Ustaz. Teman saya itu sehat walafiat, gara-gara dia ketakutan dengar berita, naik asam lambungnya. Akhirnya sekarang dia batuk-batuk, dia ketakutan, dia pikir dia COVID juga kan. Jadi sebagian tetap ke masjid, sebagian punya kepahaman tidak ke masjid, Ustaz. Jadi bagaimana menurut Ustaz orang-orang yang tetap ke masjid ini, Ustaz? Apa ada mereka salah apa tidak, Ustaz? Pertama, ada orang yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini kita kasih tahu. Ya. Yang kedua, ada orang yang tidak mau tahu. Yang tidak mau tahu ini kita tidak bisa paksa dia, karena kita tidak punya kekuasaan. Yang ketiga, ada orang yang punya pengetahuan. Pengetahuannya keliru. Orang seperti ini mesti diluruskan. Cara meluruskannya 3. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Pilihlah kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah. Contoh perbuatan.
Kalau dia ngeyel mau berdebat juga, wajadilhum, debatlah dia billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Tapi tetap tidak ada judge. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tetap lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Hari ini saya tanya ke adik kelas saya di Maroko, apakah kalian lockdown di Maroko? Beliau mengatakan kami tidak ada sholat berjamaah dan kami tidak ada sholat Jumat. Padahal ulama-ulama besar, ahli hadis, ahli fikih di Maroko. Dan jumlah kematian di Maroko tidak sebanyak di Indonesia. Tingkat mudarat di tempat kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Mesir, tingkat mudarat kematian dan penyebaran di Mesir jauh di bawah kita. Tapi Syekh Ali Jum'ah dalam fatwa-fatwa mufti Mesir tidak ada sholat berjamaah dan masjid tutup. Dan ulama, coba lihat itu ceramah-ceramah ulama besar. Oleh sebab itu maka saya yang dhaif, lemah ilmu, lemah iman, lemah pengetahuan, lemah hikmah, lemah firasat. Lebih selamat saya bertaklid, maka saya bertaklid kepada ulama-ulama. Jadi kalau ada hari ini orang di Indonesia berijtihad, boleh jadi dia cukup ilmu untuk berijtihad. Dan memang semua kecap mengatakan kecap dia lebih manis dan lebih kental. Tapi saya tak akan pernah bosan menyampaikan, inilah fatwa para ulama. Abdul Somad bukan mufti, tidak berfatwa. Abdul Somad hanya menyampaikan fatwa-fatwa para ulama. Fatwa ulama Mesir, fatwa ulama Maroko, fatwa ulama Sudan, guru-guru kami, dan fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia. Qulil haqqa min rabbik, sampaikan kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan percaya. Wa man syaa falyakfur, siapa yang tak mau silakan kafir. Apa anta tukrihun nasa? Apakah kau paksa orang lain? Kita tak ada daya, tak ada upaya. Innama anta munzir, kau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tak punya kuasa. Sampai hari ini masih ada Ustadz dari Sulaiman yang memberikan peringatan, menyampaikan, mensosialisasikan fatwa lewat kalimatnya yang menyentuh, masuk ke dalam yang tak tersentuh oleh Ustadz Abdul Somad, lewat lagu-lagu religinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh. Setelah nabi-nabi adalah para juru dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Adakah yang lebih hebat, lebih baik daripada orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah? Dan sebagaimana dulu para nabi-nabi menghadapi ujian yang luar biasa, ujian kita pun juga luar biasa. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau orang-orang sebelum kamu menghadapi ujian yang luar biasa, maka ujian kamu ini belum ada apa-apanya. Belum pernah lagi saya didatangi oleh jamaah dan berkata, ya Musa lan nu'mina halaka hatta narallaha jahrah. Hai Abdul Somad, aku tidak percaya kepada ceramahmu sebelum kau tunjukkan Tuhan itu nyata. Mana dia? Belum ada lagi. Paling-paling membuli melalui medsos saja. Oleh sebab itu, mudah-mudahan apa yang saya dengar dari Ustadz dari menambah keyakinan saya, memperkuat semangat, dan jamaah juga insya Allah semakin kuat semangatnya, kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat imunnya,